I want if Indonesia want to I'm naturalize. Dipantau pelatih Vietnam, Sintayong beri tanggapan berkelas. Gagal tiru Indonesia, Vietnam gagal diperkuat pemain naturalisasi di Piala AFF 2024. Pamerkan sosok Marcelino, Oxford United, sindir supporter Garuda. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Pamerkan sosok Marcelino, Oxford United sindir supporter Garuda. Sindiran pedas harus diterima pecinta sepak bola tanah air usai Oxford United memamerkan sosok Marcelino Ferdinand yang dipanggil timnas Indonesia untuk menjalani FIFA Matchday pada November. Hal itu terbukti dalam unggahan akun Instagram @official yang berkonsep seakan memasang daftar line up jelang laga Oxford United plus memasang foto Marcelino Ferdinand. Namun uniknya dalam daftar line up itu hanya berisikan nama Marcelino Ferdinand. Tak cuma 11 nama starter, penghuni bangku cadangan pun juga berisikan nama Marcelino Ferdinand. Banyak pecinta sepak bola tanah air menilai ini sebagai tanda admin Oxford United menyindir masyarakat sepak bola Indonesia. Sebab semenjak Marcelino didatangkan Oxford pada Agustus 2024 lalu, netizen ngebot melihat gelandang 20 tahun itu memperkuat klub Liga 2 Inggris 2024-2025 tersebut. Setiap kali Oxford United mengunggah daftar line up, sosok yang ditanyakan kehadirannya oleh netizen Indonesia adalah Marcelino. Disinyalir karena sering ditanya itulah admin Oxford United mengunggah daftar line up spesial khusus Marcelino Ferdinand. Semenjak gabung Oxford United, Marcelino memang belum pernah merumput bersama tim senior. Jangankan main, masuk ke dalam daftar susunan pemain saja, ex-personel Persebaya Surabaya ini gagal melakukannya. Marcelino sejauh ini baru debut bersama Oxford U21. Ia mencetak 1 kepa saat Oxford U21 menang 3-2 atas Notts County tengah pekan kemarin. Dipantau pelatih Vietnam, Sintayong beri tanggapan berkelas. Pelatih timnas Indonesia Sintayong buka suara perihal keinginan pelatih Vietnam Kim Sang-sik yang ingin datang ke Jakarta. Kim Sang-sik sebelumnya diberitakan akan datang ke Indonesia untuk mencari tahu kekuatan skuad Garuda. Pelatih baru Vietnam itu pun bakal menonton langsung 2 pertandingan timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menanggapi hal ini, Sintayong mengaku tidak masalah, sebab kedatangan Kim Sang-sik merupakan bagian dari tugas seorang pelatih. Itu hal yang wajar ya, memang sebagai pelatih kepala dia kerjakan apa yang harus dia lakukan. Dan lawan siapapun yang mungkin harus analisa ya. Sebagai pelatih kepala itu sangat wajar, ujar Sintayong. Tak bisa dipungkiri maksud dari kedatangan Kim Sang-sik tentu ingin menganalisis kekuatan timnas Indonesia sebelum gelaran Piala AFF 2024 berlangsung. Pasalnya Vietnam akan satu grup dengan Garuda di grup B. Namun Kim Sang-sik sendiri nampaknya juga akan kegocek sebab Sintayong akan menurunkan timnas U22 bukan senior di Piala AFF 2024. Jadi, effort Kim Sang-sik untuk memantau skuad Garuda akan sia-sia. Gagal tiru Indonesia, Vietnam gagal diperkuat pemain naturalisasi di Piala AFF 2024. Selain sia-sia memantau timnas Indonesia, pelatih Vietnam Kim Sang-sik pun juga bakal geram lantaran gagal diperkuat oleh pemain naturalisasi pada ajang Piala AFF 2024. Diketahui baru-baru ini, kubu The Golden Star Warriors telah merampungkan satu proses naturalisasi bomber asal Brasil, Rafael Sen. Meski sudah memegang paspor Vietnam, sayangnya pemain yang kini telah memiliki nama lokal Nguyen Xuan Son masih belum bisa membela tim besutan Kim Sang-sik. Hal itu dikarenakan ia belum genap 5 tahun tinggal di negeri Naga Biru.
Dengan begitu ia dipastikan akan absen di turnamen ASEAN Cup 2024 ini. Di sisi lain, The Golden Star Warriors juga gagal menaturalisasi satu kiper keturunan Slovakia Vietnam. Untuk saat ini ada nama Patrick Lee Giang yang berharap bisa membela timnas Vietnam. Kiper berusia 32 tahun itu pun sudah menetap di negeri Naga Biru sejak tahun 2023. Namun dirinya langsung dinaturalisasi karena memiliki garis keturunan Vietnam dari sang ayah. Sayangnya, lagi-lagi ia masih belum bisa berpartisipasi untuk sang pasukan bintang emas dalam ajang ASEAN Cup 2024 ini. Hal itu dikarenakan lambannya keluarga Patrick dalam mempersiapkan dokumen perpindahan kewarganegaraan. Terpesona dengan Indonesia, bintang Brasil bersedia jalani naturalisasi. Timnas Indonesia berpotensi kedatangan penyerang tajam usai pemain asal Brasil Leo Guacho membuat pernyataan bahwa dirinya siap menjalani proses naturalisasi. Diketahui Leo baru saja bergabung dengan Borneo FC, yakni pada awal musim ini, dan langsung menunjukkan performa yang cukup mengesankan. Penyerang jangkung itu berhasil mencetak 3 gol yang membawa Borneo FC melaju ke final Piala Presiden 2024. Saat berkompetisi resmi dimulai, konsistensi performa Leo Guacho juga tetap terjaga. Ia berhasil mencetak 6 gol hingga pekan ke-10 dari Liga 1 2024-2025. Selain itu, Leo juga mencetak 2 gol dalam 2 pertandingan Borneo FC di ASEAN Club Championship 2024-2025. Sebagai seorang penyerang, kemampuan mencetak gol Leo Guacho terbilang cukup baik. Dengan usianya masih 23 tahun, ia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan yang terbaik di masa depan. Menariknya, Leo Guacho tidak memiliki keturunan Indonesia. Oleh karena itulah, untuk menjalani proses naturalisasi, ia diwajibkan tinggal di Indonesia selama minimal 5 tahun berturut-turut. Namun ia menyatakan kesiapan untuk melaksanakan proses itu. I want. If Indonesia want take I am naturalized, for me it's possible. This because I like here too much. For me, it's one big possibility for me naturalize. Here play for this big country I like too much. For me, it's one big chance for show my job for this amazing country. Dengan keyakinan ini, bukan tidak mungkin Leo Guacho akan segera menemui PSSI untuk memenuhi persyaratan naturalisasi. Meski masih berusia muda, suasana sepak bola di Indonesia sangat mengesankan dan membuatnya merasa betah. Hal ini juga memotivasi Leo untuk berkontribusi bagi timnas Indonesia.